Halo teman-teman sekalian, selamat pagi bagi kita semua. Salam sehat, Bu Ida berharap dimanapun teman-teman berada, tentunya di rumah masing-masing gitu ya, teman-teman selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Nah kita bersyukur teman-teman kalau kalian memperhatikan pada waktu Bu Ida membahas tentang program kemahasiswaan atau kurikulum kemahasiswaan, Bu Ida sudah menjelaskan bahwa dari orientasi mahasiswa, maka teman-teman akan memasuki yang namanya eh, tes ECM dan dilanjutkan dengan pra latihan dasar kepemimpinan. Nah, teman-teman, saya coba share screen biar kita bisa sama-sama ngelihat gitu ya. Eh, ini kita perhatikan di sini. Pertama adalah tanggal yang tes ECM sudah kita lakukan pada hari ini atau berarti kemarin ya, karena semua semoga berjalan dengan baik dan teman-teman mengisi sudah juga dengan maksimal. Kemudian peralatan dasar kepemimpinan 8 sampai 9 September yang dilakukan dibagi dua, ada di tanggal 8, ada di tanggal 9. Nah, teman-teman, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang program ini. Ini ya sudah lewat ya 7 jam 7.30 sampai 13. Nah, kalian sudah diminta untuk ngelihat materi, ada 4 orang pematerinya, baik itu Bu Novi, baik itu Bu Ida, baik itu Bu Monika dan juga Bu Ipon. Jadi ada materi tentang macam-macam, nanti saya jelaskan di PPT-nya ada. Tapi Bu Ida berharap sekali teman-teman sudah pada nonton masing-masing gitu ya, sehingga pada waktu pertemuan nanti semua kita betul-betul sudah bisa berdiskusi, sudah bisa membahas setiap masalah, supaya kita bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Nah, kemudian tujuan umumnya adalah memberi pelatihan dasar kepemimpinan bagi mahasiswa baru. Teman-teman, saya tahu ya kadang-kadang mungkin kalian ngerasa, aduh ngapain lagi sih, sudah OWIC, sekarang ada pelatihan dasar kepemimpinan. Saya mengajak kita untuk melihat bahwa seharusnya ini menurut Wida ya, cara berpikir kita, cara pandang kita bisa berbeda. Harusnya justru kalian bukannya harusnya bersyukur gitu ya, karena kita di Biro Mahasiswa sudah memikirkan dari awal teman-teman masuk sampai nanti kalian keluar, kami sudah menyediakan beragam menu untuk melatih soft skill kalian, minat bakat kalian menjadi lebih baik. Jadi sebetulnya harusnya marahlah kalau andaikan memang nggak berbuat apa-apa untuk kalian. Tapi kami tetap lepas dari mungkin ada yang ngerasa kenapa harus ada, ataupun yang juga senang karena ada acara ini. Apapun itu kami berharap motivasi di awal kalian nanti positif atau negatif semua menjadi positif saat di akhir dari kegiatan ini. Nah, tujuan khususnya mampu mengenal dan mengembangkan diri teman-teman. Kita punya kapasitas yang berbeda yang Tuhan berikan, kita punya potensi yang Tuhan berikan. Bagaimana kita mengembangkan potensi itu supaya nanti suatu waktu kamu menjadi membawa dampak positif bagi banyak orang. Kemudian kamu diminta untuk menjadi orang yang mempunyai berpikir pola berpikir mampu bersikap kritis gitu ya. Kemudian yang ketiga mampu berkomunikasi dengan efektif. Nah, kemudian nanti memiliki pola pikir prestatif. Jadi kamu sudah bisa menentukan apa targetmu ke depan, kamu ingin satu semester mau ngapain, satu tahun akan mengapain, kamu punya target-target untuk mengembangkan dirimu. Nah, teman-teman, saya cuma pengen mengajak kita, ini saya kutip dari Nadine ya, katanya dari risetnya Stanley, ada 10 faktor teratas yang akan mempengaruhi kesuksesan. Dikatakan pertama kejujuran. Sebetulnya kalau dia ngomong kejujuran, kita bersyukur karena Ciputra ada integritas, yang menurut saya jauh lebih dalam artinya dibanding kejujuran. Kejujuran adalah bagian dari integritas, tapi orang jujur belum tentu juga berintegritas gitu ya. Nah, kedua adalah disiplin keras. Dikatakan bagaimana oke, jam berapa kamu mulai, sebenarnya sederhana, nanti kamu kuliah jam 7.30, bagaimana kamu masuk dan kamu mengakhiri sesuai waktu. Belajar disiplin, mudah bergaul teman-teman. Makanya dengan ada kalian kalau di prodi kalian kan hanya berada dalam suatu lingkup prodi kamu saja. Di acara kegiatan BMA kamu berkumpul dengan beragam prodi itu ya, saling mengenal, mudah bergaul. Kemudian dukungan pendamping dalam arti teman-teman kita nih setiap orang, makanya kamu ya bersyukur juga karena kamu masuk ke Ciputra pun ada kakak mentor. Dengan kata lain, kita butuh orang-orang di sekitar kita untuk mendampingi kita. Termasuk suksesnya pola pembelajaran online ini dibutuhkan tuh baik kami dari universitas maupun orang tua kalian, semua harus berkolaborasi dengan baik. Kerja keras, nggak cepat mengeluh.
Makanya kenapa sih waktu yang lalu Bu Ida langsung upload tuh. Pada waktu ada anak yang bilang, oh weeknya sih banyak tugasnya, wow gitu ya. Tapi tetap itu menurut dia adalah sebagai proses, dia akan menjadi orang yang sukses. Bagi saya jarang tuh orang bisa berpikir demikian. Tapi kita lihat keluhan nggak pernah memberikan solusi atau memperbaiki apapun gitu ya. Tapi kerja keras akan membuat kamu menjadi orang-orang yang jauh lebih hebat. Kemudian kita lihat lagi kecintaan pada yang dikerjakan. Beda berharap sekali kamu tahu bahwa oh itu passionnya kamu, itu sesuai dengan minatnya kamu, sesuatu yang kamu suka gitu ya. Nah kemudian dikatakan lagi yang mempengaruhi kesuksesan adalah kepemimpinan. Nah kita makanya punya peralatan dasar kepemimpinan. Nanti ada leadership 101, 102, 103, tapi itu tetap yang leadership 101 dan seterusnya itu pilihan kamu. Jadi kamu tidak diwajibkan untuk ikut. Berbeda dengan peralatan dasar kepemimpinan ini. Kepribadian kompetitif. Jadi kamu punya kepribadian yang selalu berpikir bagaimana kamu bisa mengembangkan dirimu lebih dan lebih lagi. Hidup teratur dan kemampuan menjual ide. Teman-teman nggak ada gunanya kita punya banyak ide, tapi kalau itu cuma dalam kepikiran kita saja. Jadi kita perlu belajar tuh, nanti kamu belajar tentang komunikasi misalnya. Kesempatan kamu belajar bagaimana menjual ide-ide berlian kamu, ide-ide kreatif kamu. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan gitu ya dalam suatu uh, apa namanya kompetensi lulusan perguruan tinggi yang diharapkan dunia kerja. Nah, ini juga dilakukan semacam survei. Kemampuan berkomunikasi, teman-teman. Makanya kita masuki di awal adalah bagaimana kamu bisa berkomunikasi, bagaimana keterampilan berkomunikasi. Semoga kamu sudah lihat ya materinya. Kejujuran atau integritas. Ketiga, kemampuan bekerja sama. Nah, dengan beragam kakak mentor, dengan teman-temanmu, kamu belajar bekerja sama. Kemampuan interpersonal, beretika ya teman-teman ya, motivasi atau inisiatif, kemampuan beradaptasi, daya analitik, nanti berpikir kritis, bagaimana kamu belajar untuk selalu ngelihat, mengevaluasi, menganalisa sesuatu, nggak hanya mengiyakan apapun itu gitu ya. Kemampuan komputer, kecanggihan teknologi kita mesti belajar. Kemampuan berorganisasi, teman-teman itu sangat dipengaruhi, itu pemimpin itu harus bisa ngelola orang-orang yang dipimpinnya. Berorientasi pada detail. Nah, saya ingat sekali ya, saya sebenarnya nggak terus senang tuh dengan detail, tapi mau tidak mau harus belajar karena kita nanti bisa, oh ya ini belum, kalau kita cuma ngomongin yang besar saja, tapi kita mesti belajar untuk ini satu-satu kita perlengkapi diri kita. Kepemimpinan, kepercayaan diri, teman-teman ya. Terus ramah, sopan, ini juga adalah bagian yang juga dilihat oleh dunia saat ini, dunia kerja maksudnya. Bijaksana, nah teman-teman coba lihat indeks prestasi itu nomor 17 teman-teman. Kemudian kreatif, humoris, dan kemampuan berwirausaha. Mungkin ada banyak yang lainnya lagi. Tapi yang jelas sekarang adalah, oke, IP itu kalau bagus, saya tidak mengatakan bahwa oke, IP nggak apa-apa, nggak bagus. Enggak. IP juga, indeks prestasi juga mesti teman-teman pelajari dengan baik, bertanggung jawab dengan itu. Tapi jangan lupa, ada nih soft skill yang harus kamu perlengkapi juga. Sehingga harapan Bu Ida, ketika kamu nanti mengikuti sepanjang hari ini dalam pra-LDK kita, kamu bisa menggali, membuat supaya kamu lebih banyak lagi tahu, teman-teman. Jangan sampai ke titik ya sudah lah ya, dalam arti pokoknya diikutilah karena diwajibkan. Saya berharap tidak demikian. Tapi Bu Ida berharap kamu melakukan, kamu mengikutinya dengan satu di dalam diri kamu, saya harus belajar sesuatu. Teman-teman lakukanlah apapun itu dengan selalu berpikir, saya belajar apa dari situ. Nah pada waktu selain itu juga teman-teman, pada waktu kamu melakukan apapun, kamu juga mesti selalu memikirkan apa dampak atau apa positifnya dari yang saya lakukan itu baik bagi diri saya ataupun bagi orang lain. Kemudian kita lihat lagi teman-teman jadwal pra-LDK itu 8 dan 9 September ya. Jadi ini ada dari kita pagi sampai jam 15.20 kita berakhir ya. Nah, kemudian kita lihat lagi materinya, silahkan ada di video semua. Diawali dengan pengembangan diri, berpikir kritis, berketerampilan berkomunikasi, dan diakhiri dengan pola pikir prestatif. Cerdas itu bukan nilai yang tertulis di kertas, teman-teman. Cerdas itu kemampuan memberikan solusi saat ada masalah. Dan itu membutuhkan soft skill. Kami di Biro Mahasiswa merancang pra-LDK untuk mempersiapkan kalian. Sesuatu yang baik kami harapkan diresponi dengan baik juga. Terima kasih teman-teman sekalian. Namun sebelum berakhir ada beberapa hal juga yang Bu Ida ingin siarkan ke kalian ya. Jadi tanggal 8 September ini ada beberapa prodi ya. Jadi total kita yang ikut acara hari ini ada di 523
besok itu ada 527. Jadi memang kita memisah, nggak bisa digabungkan satu hari semuanya. Nah kemudian ini fasilitatornya teman-teman, ada saya, ada Kak Sola, Kak Dipa, ada Kak Timothy, Cenovi, terus ada Pak Weli, dan juga Kak Birkita. Ini fasilitator teman-teman dari mahasiswa, baik itu mereka yang di SRB, ataupun mereka yang mentor, ataupun mungkin mereka yang menjadi bagian dalam staf khususnya BMA. Kemudian teman-teman nanti kita ini diikuti di 6 Zoom, per Zoom itu kurang lebih 85 orang, terus materi sudah disiarkan di YouTube. Nah, ada di hari H itu, jadi teman-teman dengan teman-teman sudah mendengar nonton semua materi itu, kita berharap pada waktu kita ketemu, kita lebih ke arah diskusi atau membahas beberapa hal-hal praktis yang kita bisa praktekkan gitu ya. Nah kemudian ada tugas sebagai yang harus teman-teman kumpulkan pada tanggal 21 September. Masih 1 mingguan ya, jadi kami kasih tugas biar teman-teman bisa kerjakan. Masih agak lama. Apa tugasnya? Buatlah video durasi 1-2 menit. Isinya, kamu sedang mengkampanyekan dirimu menjadi pilih salah satu. Apakah kamu pengen jadi ketua SRB, apakah kamu pengen menjadi ketua SC, apakah kamu pengen jadi ketua Student Union atau HIMA gitu ya, ketua OWIK atau ketua UKM, ketua unit kegiatan mahasiswa. Teman-teman, Wida harap kamu bisa mempersiapkan diri itu ya, maksudnya betul-betul kayak pilihlah saya gitu loh. Nah, gunakanlah bagaimana kamu menjelaskan kapasitas yang kamu miliki, itu ada di pengembangan diri. Gunakanlah bagaimana kamu bisa menggunakan berpikir kritismu dengan mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan program-program kamu, dengan mempertanyakan, melihat apakah masalah apa yang ada, misalnya, dan bagaimana kamu akhirnya dalam kampanyemu kamu ingin mengatakan bahwa saya ingin menyelesaikan masalah itu, mungkin demikian gitu ya. Nah kemudian bagaimana kamu mengkomunikasikan itu dengan cara baik gitu ya, dengan cara membuat orang akhirnya wow ini adalah calon ketua yang bisa saya pilih ini gitu ya. Nah kemudian bagaimana juga teman-teman mengajak, membawa nanti kalau kamu menjadi ketua SRB atau SC atau SU itu, atau ketua OWIK atau ketua UKM itu, kita akan membuat target-target yang bisa membuat berkembang lagi baik dirimu ataupun diri orang-orang yang mengikutinya. Nah, teman-teman, Bu Ida rasa sepertinya gitu ya, sampai di sini gitu ya. Sekali lagi terima kasih, salam sehat, kami dari BMA mencintai kalian semua.